طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وبعد. أيها الطلبة حفظكم الله تعالى جميعا. الآن ندخل في الفصل الثالث أنواع الشرك، وهذا درس يكون طويل، فلذلك سننظر إلى الخريطة الدراسية الذي قد أخذنا في أول اللقاء. طيب هنا ما يتعلق بأنواع الشرك. هذا شوفوا أو lihat ya, lihat di sini ada anwa syirik. Syirik terbagi menjadi tiga: syirik besar, kecil, dan syirik yang khafi, tersembunyi. Ya, adapun syirik besar di sini banyak sekali masalah-masalahnya ya. Syirik dalam berdoa, syirik dalam beribadah, wat taqarrub, dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang itu tadi kedua ya. Kemudian yang ketiga syirik an-niyah wal iradah, syirik dalam niat dan keinginan. Kemudian yang keempat syirkul mahabbah, ya, syirik dalam kecintaan. Yang kelima syirkul atba', ya, syirik dalam mengikuti, ya. Yang keenam syirkul al-hulul, ya. Yang ketujuh syirkul fit tasarruf, summa tsamin syirkut tawakkul. Ya, jadi di sini secara kharitah ini yang menjadi bahan kita dalam pembahasan anwa' syirk. Ya, lumayan banyak. Ya, itu baru syirik akbar. Ya, syirik kecil terbagi menjadi tiga: qauli, fi'li, dan qalbi. Kemudian ada juga syirik al-khafi. Taib. Ini secara garis besar yang akan kita ambil ya. Jadi yang ada panahnya ini semua. Taib. Idzan al-an nadkhul fi mas'alatin ula wa huwa asyirkul akbar. Jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai syirik akbar dulu ya. Taib. Jadi syirik akbar ada 8 cabangnya ya, atau contohnya di sini. Kita akan bahas secara ini saja ya, secara ringkas. Taib. Asyirk yanqasim ila thalasa: akbar, asghar, wal khafi. Ya, syirik terbagi menjadi tiga: besar, kecil, dan tersembunyi. Asyirkul akbar al-jali huwa an yaj'alallahu niddan ya'buduhu ka'ibadatihi wa yuti'uhu ka ta'atihi, yad'uhu kama yad'u Allah, aw yakhafuhu aw yarjuhu aw yuhibbuhu ka hubbillah. Baik, sampai sini cukup ya. Syirkul akbar, syirik besar al-jali yang jelas, dia adalah yaj'alallahu niddan, yang menjadikan selain Allah itu tandingan ya. Yaj'alallahu niddan, yang menjadikan Allah tandingan. Ya, artinya selain kita menyembah Allah, selain ya seorang itu menyembah Allah, dia juga menyembah yang lainnya. Ya budu ka ibadatihi, ya menyembahnya seperti menyembah Allah, wa yuti'uhu, dan menyembah tandingannya itu seperti menyembah Allah, wa yuti'uhu, dan taat kepada tandingan atau berhala ya, kok bisa kita katakan ya. Dan taat kepadanya seperti taat kepada Allah, berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah, atau takut kepadanya, berharap kepadanya, cinta kepadanya seperti cinta kepada Allah. Bahadza huwa naw' min syirkil akbar. Jadi rata-rata penjelasannya di sini itu masuk ke contoh-contoh yang akan dibahas nanti. Wa amma syirkul asghar, nah yang kedua syirkul asghar, la yakhruj sahibuhu minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, yaitu syirik kecil. La yunafi asut tauhid, dan tidak menghilangkan dasar tauhid. Walakinnahu yunafi kamalihi, akan tetapi dia menghilangkan kesempurnaan iman tersebut ya, atau mencederai kesempurnaan iman. Sampai sini ya. Baik. Kemudian mengenai syirkul khafi tidak dibahas ya. Mungkin nanti masuk ke materinya saja. Yang pertama anwa' syirk al-akbar, jenis-jenis syirik besar.
Al-awwal syirik doa, syirik dalam berdoa. Ad-doa huwa a'zamul ibadat allati tusrafu lillahi subhanahu wa ta'ala. Doa adalah ibadah, ya, di antara jenis ibadah yang paling agung yang semestinya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala an-nabi ad-du'a huwal ibadah. Dikarenakan hal ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah ibadah. Faman sarafa hadhil ibadah li ghairillah faqad waqa'a fi syirk. Maka barang siapa yang menunjukkan ibadah ini kepada selain Allah, maka ia terjatuh pada perbuatan syirik akbar. Al-mukhrij min dinil Islam, keluar dari agama Islam. Misaluhu doa ghairillah, berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah Ta'ala minal anbiya, ya dari golongan para berdoa kepada Allah, yakni doa kepada Nabi, ya. Misalnya ya, orang datang ke kuburan kemudian berdoa kepada Nabi, ya, seperti itu, atau aulia, para wali. Nah, itu lebih rizq au syifa imarat au ghairi dzalik, untuk meminta rizki atau kesembuhan dari penyakit, ya, dan lain sebagainya. Ya, contohnya zaman sekarang kan banyak kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan para nabi. Nah, banyak orang yang berdoa di kuburan situ, ya. Mereka berpikir, ya, dengan berdoa di kuburan tersebut, ya, doanya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau bahkan yang parahnya lagi, dengan berdoa di kuburan tersebut, nabi yang ada di situ, yang dikubur di situ, yang mereka anggap ada di kuburan itu bisa mengabulkan doa. Nah, ini yang menjadi syirik. Nah, ini contoh-contoh perkataan ini, ya wali Allah isfi mardi, wahai wali Allah sembuhkanlah penyakitku, ya. Atau ya Rasulullah iktini au ikti hajati, ya wahai Rasulullah selamatkanlah aku, atau tunaikanlah kebutuhanku. Hadza kullu syirk la yajuzu fi'li. Ini semua adalah perbuatan syirik, tidak boleh dilakukan. Nah, itu tadi tentang masalah doa. Kemudian yang kedua, syirkul ibadah wa taqarrub, syirik dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, wa huwa an yataqarrab li ghairillah bi ayyi launin min alwanit taqarrub, yakni mendekatkan diri kepada selain Allah dengan berbagai jenis, ya, atau bentuk taqarrub wan ibadah hatta yarfa'u hajatihi ilallah, ya, dengan harapan hal tersebut bisa mengangkat kebutuhan-kebutuhannya atau menunaikan kebutuhan-kebutuhannya ilallah, ya. Ya, dengan apa? Dengan taqarrubnya tadi kepada sesuatu, kepada selain Allah Ta'ala, itu bisa apa? Bisa menyampaikan hajah orang yang meminta tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa ya'budu ghairillah ya'budu ghairallahi kay yarfa'u hajatihi lillah. Maka orang tersebut dia menyembah selain Allah supaya, ya, yang disembah itu menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga perbuatan yang syirik, ya, karena dia menyembah seperti, nah, ini seperti yang dilakukan oleh kafir Quraisy, ya. Bagaimana mereka menyembah patung dan berhala supaya supaya patung-patung itu menunaikan doanya tadi atau mengangkat doanya tadi kepada Allah, ya. Padahal patung-patung itu tidak ada apa-apanya sama sekali, tidak ada ruhnya, ya, tidak ada kekuatannya dan lain sebagainya. Nah, ini juga, ya, masuk dalam perbuatan syirik. Kalau tadi yang pertama berdoa langsung kepada misalnya kuburan, ya, kuburannya para nabi atau wali, nah, itu masuk syirik. Meminta, wahai wali, wahai nabi, ya, saya butuh ini, nah, ini syirik. Kemudian kalau kita beribadah, misalnya kita sholat di kuburan, ya, sholat di kuburan supaya apa? Supaya ahli kuburnya itu menyampaikan doa kita kepada Allah, ini juga masuk perbuatan syirik. Nah, ini ayatnya, ya. Bisa dibaca, pause, ya. Taib, cari
artinya di surat Az-Zumar ayat 3. Kemudian yang ketiga syirkun niyah wa iradatil qasd, ya, syirik dalam niat atau keinginan, ya, atau tujuan dari sebuah ibadah, ya, iradatil qasd. An yanwi wa yuridu wa yaqsudul abdu bi amalihi jumlatan wa tafsilan ghairillah. Ya, jadi seorang itu berniat dan memaksudkan amalannya itu jumlatan wa tafsilan, secara keseluruhan dan secara terperinci kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa syirkun fil i'tiqad. Nah, ini syirik dalam masalah keyakinan. Ayatnya silakan dibaca. Surat Hud ayat 15 sampai 16, ya. Lihat artinya. Nah, ini juga yang masuk dalam masalah syirik. Ya, ketika seorang itu misalnya melakukan perbuatan baik tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan perbuatan syirik, ya. Ya, misalnya dia bersedekah, ya, dia bersedekah, ya, tapi sedekahnya ini ditujukan, ya, ditujukan atau disebabkan, ya, karena syarat-syarat yang diberikan oleh dukun misalnya, atau syarat-syarat yang diberikan oleh oleh orang yang berada di golongan orang-orang sesat misalnya orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini tidak boleh diikutin sedekah yang dianjurkan oleh bukan orang Islam. Ya, apalagi sampai dukun, orang kafir. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang keempat syirkul mahabbah. Taib. Untuk syirkul mahabbah kita ambil saja, nggak apa ya. Ayyuhibba ma'allahi ghairuh ka mahabbati lillahi wa syadda aw aqal. Nah, jadi mencintai di sini maksudnya adalah dia mencintai yang lainnya, ya, sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu aw aqal, ya, lebih atau kurang. Wa anal mahabbah multazimatun li ghayatil wal khudu. Jadi dikarenakan kecintaan itu mengharuskan seseorang, ya, berada pada keadaan yang rendah serendah-rendahnya, wal khudu, dan taat setaat-taatnya. Nah, jadi di sini yang dipermasalahkan adalah ketika cinta kita dalam ketaatan, ya, dalam ketaatan dan merendahkan diri, yang mana itu harus dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lakukan kepada makhluknya juga. Ya, ini tidak boleh. Ya, sebagaimana kalau kita lihat, ya, di film-film dan lain sebagainya, itu ada orang yang mendatangi misalnya pohon dengan nunduk-nunduk dengan perasaan yang betul-betul menghormati dan lain sebagainya. Ini tidak boleh, ya. Ini merupakan satu bentuk kecintaan, ya, apalagi sampai sujud-sujud itu tidak boleh, ya. Bahkan datang saja itu sudah tidak boleh, apalagi sampai sujud-sujud, ya, bawa sesajen dan lain sebagainya. Ini tidak boleh, ya. Nah, taib. Jadi ada 4 hal yang sudah kita bahas, ya. Kita lanjutkan sisanya di pertemuan yang akan datang. Wa'indakum as'ila falyatafaddalu an tursilu risalah fil majmu'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.